Oke, baik, kita ketemu lagi dengan Ibu Kurnia Tri Royani, salah satu pengacara dari Bang Roy Suryo CS, Bang Rismond dan lain-lain lah ya. Oke, Ibu baik. Tifa juga. Oh iya, Ibu Tifa. Oke, baik. Saya sering sekali melihat Ibu Kurnia ini. Terakhir itu waktu di mana Ibu, Kompas atau di Rakyat Bersuara ya? Rakyat Bersuara barangkali Rakyat ya. Bersuara ya. Iya. Itu melawan Bang Fitra, terus siapa lagi gitu? Ade Darmawan ya. Andi Darmawan. Kemudian ini Andi Aswan. Oh iya, iya, iya. Sama pihaknya satu lagi ini Pak Ahli Kapolri itu Arianto Sutadi. Ya, ya, ya. Kan Oke. sekitar beberapa minggu yang lalu, apa 2 minggu yang lalu? Oh iya, ya Pak Arianto Sutadi luar biasa yang terkenal sekali dengan kata-katanya diam. Iya, luar biasa. Terus kemudian ngatain gitu ya, ngatain Bang Rismond dengan istilah keledai. Itu menurut Ibu bagaimana? Ya. Apakah etis itu seorang penasehat? Ya, jadi pertama kalau kita sudah menyandang kata ahli itu berarti kan dalam berbagai kompetensi itu kan diakui begitu kan. Jadi memang ada beban di situ untuk bisa mengelola atau memanage statement dan narasi itu dengan hati-hati begitu kan. Jadi kalau kita di publik, apalagi di publik itu biasanya akan semakin berlipat ganda lagi hati-hatinya begitu kan. Jadi kalau kita sampai menyatakan kata yang Mbak sebutkan tadi, saya nggak tega mendengarnya ya. Seperti itu menurut saya tidak bijaksana gitu kan. Bahkan ditambah lagi itu sama Bang Andi Aswan menjadi keledung gitu kan untuk menimpali termul gitu. Oh, iya. Saya sendiri jarang mengungkapkan termul, jarang saya. Bahkan tidak ya. Ya, kalau dulu terkenal dengan kampret dan cebol. Ya, zaman-zaman itu ya. Iya, pemilu. Iya, itu betul sekali. Jadi menurut saya tidak bijaksana, tidak elok dan tidak etis begitu. Apalagi dalam posisi beliau adalah pejabat ya. Harusnya itu posisikanlah sebagai pihak yang ada di tengah-tengah. Netral dalam hal ini, wajib hukumnya karena kan dia bukan jubirnya Pak Jokowi, ya kan, bukan berpihak kepada sana dan nggak boleh menunjukkan keberpihakan begitu. Biarkan perkara ini mengalir secara wajar ya, karena masing-masing pihak kan pasti mempunyai dalilnya sendiri dan dasarnya sendiri begitu. Saya kira begitu. Ya. Terus mengenai amnesti ini Bu, Gus Nur kan sudah bebas, murni. Sebenarnya Gus Nur itu sudah menjalani ini loh, hampir full itu kan, Hampir full. Iya. Jadi amnestinya ini boleh dibilang datangnya agak terlambat tuh. Prosesnya Terlalu lama ya kan. Nah, itulah yang kita agak sayangkan. Kalau seandainya keadilan itu berjalan secara baik dan wajar, maka semua itu akan mendapatkan pada keharusan yang sewajarnya begitu. Iya. Nah, tapi apapun itu Allah itu kan maha berkehendak ya. Betul. Dan ini pasti tidak akan sia-sia untuk seorang pejuang seperti beliau begitu. Nah, tinggal Bambang Tri ini Nah, kan. Bambang Ya. Tri kenapa belum bebas itu? Ya itu ada beberapa pertanyaan yang kami sendiri tidak mampu menjawabnya ya. Nah, begitu. Jadi secara normal harusnya tidak seperti itu. Nah, tetapi pada kenyataannya itu yang terjadi begitu. Ya kan? Nah, karena itu sebenarnya pers kemudian media itu harus menjadi pengawas, ya kan? Karena kalau Anda tidak menjadi pengawas, 4 pilar itu sebenarnya pers adalah bagiannya itu gitu, yang harus mengawasi. 4 pilar itu apa Ibu? 4 pilar itu apa? Ya itu kan bagian dari negara ini yang kita mungkin mengenal legislatif, eksekutif, yudikatif, ya kan? Tetapi pers, walaupun pers sebenarnya tidak ada hubungannya ke sana ya, tetapi mereka ini dimasukkan sebagai bagian yang sangat menghidupkan demokrasi yang sehat begitu. Sayangnya kan hampir 10 tahun terakhir ini pers ini tidak lagi independen. Iya. Coba Anda lihat ya Iya, kan, betul. terutama media-media mainstream itu tidak berani memberitakan kalau ini menyangkut kepada berhadapan-hadapan dengan pemerintah begitu kan ya. Seperti itulah rasanya Anda tahu juga lah Iya, itu ya. kan. Mengenai ini menyebut-nyebut tentang pers gitu ya, sudah mulai ada intimidasi juga kepada youtuber yang mengangkat. Mbak juga mengalami intimidasi. Saya enggak sih, cuman saya melihat Bang Ian Bang gitu kan, Ian. Bang Oh, Ian iya, iya, mendapatkan iya. panggilan itu bagaimana itu? Ya, makanya saya katakan dalam ijazah palsu ini ada beberapa klaster yang dilaporkan ya. Ada klaster akademisi dan ahli dalam hal ini seperti Roy Suryo, Rismond Hasiholan Sianipar, kemudian Ibu Dr. Tifauzia Tiasuma, ketiganya doktor ya.
Kemudian ada klaster pengacara. Ya, Saya klaster Ibu. pengacara. DHL tuh klaster pengacara. Egis Jana tuh klaster pengacara. Dan ada klaster aktivis seperti Rizal Fadila ya kan, dan beberapa yang lainnya. Tapi juga ya emak-emak, dan ada lagi klaster itu tadi media ya kan, seperti Anda tahu Sentana. Siapa saudara kami Michael Sinaga. ya, kemudian dari Langkah Update dan segala macam. Dan ini Anda coba tanya ke dalam diri Anda, ini bagus tidak untuk demokrasi? Kan tidak ya. Pertama yang dilanggar itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F yang jelas-jelas menyatakan bahwa setiap orang itu berhak untuk ya berkomunikasi ya, kemudian bersosialisasi dalam lingkungan sosialnya begitu. Dia berhak untuk memperoleh, memiliki, mengelola dan menyalurkan data-data tersebut dalam saluran yang ada ya. Jadi jangan tanyakan ini kalau mau berbicara harus begini, enggak. Yang diatur itu adalah hak orang untuk berbicara dahulu begitu ya kan. Nah, belum yang lainnya ya. Banyak sekali yang dilanggar. Nah, seperti perlu Anda ketahui bahwa dalam ijazah palsu ini kan kami ini adalah pendumas kan. Jadi orang yang mengadukan pengaduan masyarakat di Bareskrim. Nah, tapi ternyata itu hanya sampai di pendumas saja. Harusnya kan kalau sudah sangat istilahnya itu pihak aparat saja seharusnya aktif ya, karena ini bukan delik aduan. Jadi ini harusnya mereka aktif, ada sinyalir ijazah palsu seperti itu kan. Mereka yang harusnya bergerak. Nah, ini enggak. Dan itu hanya naik sampai laporan informasi, tidak menjadi laporan. Ya, bayangkan itu. Harusnya LP gitu ya. Sampai beberapa bulan tidak diapa-apakan sampai datangnya laporan Pak Jokowi terhadap kami itu ya di 30 April 2025. Hari itu dilaporkan, hari itu langsung sprindik. Wah, luar biasa. Saya ingin mengatakan begini, itulah barometer hukum di Indonesia. Padahal 2 November 2023 Damai Harilubis yang merupakan senior advokat kami di TPUA dan juga adalah koordinator advokat itu melaporkan Anwar Usman yang tidak lain adalah pamannya daripada ya betul yang sekarang jadi wakil presiden, terhadap keputusan nomor 90 itu yang jelas-jelas melanggar etik ya. Nah, itu tidak diapa-apakan sampai sekarang. Nasibnya pun tidak jelas. Ini ada apa ya? Pastilah karena kami adalah oposisi kan. Apakah kita mau lari dari sana? Enggak bisa, Mbak. Ya, yang itu 2 tahun tidak diapa-apakan, yang ini dalam waktu 1 hari keluar sprindik. Jadi dipertontonkan kondisi hukum Indonesia itu secara telanjang, tapi ketika kita akan sampaikan itu kita yang kesannya bersalah gitu. Kok seperti itu gitu. Tapi sampai hari ini bangsa Indonesia itu masih pada posisi menonton. Saya tahu karena ada rasa kekhawatiran dan ketakutan dan berhasil membuat dan menciptakan chilling effect atau rasa takut itu tadi, menyebarkan rasa takut untuk tidak berani bersuara. Padahal kondisi yang seharusnya nyata di dalam kehidupan yang sehat itu adalah demokrasi berkembang sehat, kemudian DPR ini kita menyebut parlemen berani bersuara, rakyat bebas menyatakan pendapatnya, serta media itu adalah media yang bebas bertanggung jawab. Ya, itu baru cocok gitu. Kalau kondisi saat ini hampir 10 tahun Anda bisa bayangkan. Ya kan? Kalau Anda bersuara sedikit ya ingat ya, hati-hati begitu. Seperti yang saya bilang tadi, chilling effect. Jadi mereka menyebarkan rasa takut sehingga orang tidak mampu bersuara. Harusnya saya tambahkan lagi, bersyukurlah masih ada anak bangsa yang kritis seperti ini ya, karena yang kami lakukan ini sesungguhnya adalah partisipasi dalam penegakan hukum yang dalam Undang-Undang Polri nomor 2 tahun 2002 itu justru diharapkan partisipasi ini, utamanya pasal 42. Polisi juga harus menegakkan etika profesi mereka kan. Jadi kami ini diharapkan membantu. Kami ini penegak hukum loh, bersama-sama polisi, jaksa dan hakim. Jadi jangan dianggap swasta, kata Bang Alkatiri itu gitu. Saya kira begitu, Mbak. Ya, nanti kalau mengenai dengan beliau juga nanti ya. Iya, baik. Mengenai respon Pak Prabowo bagaimana? Respon Pak Prabowo, kami berusaha untuk menanggapi secara bijak ya. Kalau kami lihat, insya Allah sudah agak bagus lah ya. Dalam artian begini, mungkin kalau kondisi hari ini masih berkuasanya ya Pak Joko Widodo, saya yakin mungkin Anda pun dan saya pun agak sulit untuk memperjuangkan keadilan begitu ya. Walaupun secara nyata memang belum ada bicara apa-apa, tetapi dalam kondisi kami hari ini masih berproses, kami syukuri saja itu.
dan kami tidak yakin kok kalau dia tidak tahu, ya kan pasti beliau mengamati ya. Nah cuma harus disikapi mungkin secara bijak. Suka atau tidak suka, barangkali kan Bapak Joko Widodo ini kan adalah orang yang luar biasa, sama-sama sudah bukan memperjuangkan posisi. sudah bukan penguasa tapi masih menguasai. Nah, dia bukan penguasa tapi menguasai. Itu Anda udah tahu itu ya kan. Jadi harus menyikapinya harus cerdas gitu ya. Ibu ada rencana dalam waktu dekat ke Solo lagi berkunjung ke Kita selesaikan ini satu persatu ya. Nah besok kalau mau ke Solo mau beli batik boleh lah gitu kan ya. Bukan mau nengok Pak Jokowi. Kalau saya pikir saya sudah menengok beliau ya, sudah bersilaturahmi, kita sudah membicarakan. Menengok ya, bukan menggeruduk ya. Nah, sebenarnya tidak ada yang menggeruduk. Iya. Tapi begini ya, kalau orang menggunakan kata menggeruduk hari ini harus takut, bukankah saya katakan tadi berhasil menciptakan rasa takut sehingga orang ekstra hati-hati. Ini sebenarnya apa sih yang sedang terjadi begitu kan? Jadi kalau menggeruduk dengan bahasanya orang, cuma kadang-kadang untuk menyudutkan orang itu apapun bisa dipakai. Ini salah, itu salah. Ya tadi ada orang, ini ngomongnya khawatir nih gitu kan. Nah, jadi bersyukurlah masih ada anak bangsa yang mencintai negeri ini, berani mengatakan yang benar adalah yang benar, yang salah adalah salah, ya kan? Walaupun yang dilawan tuh orang yang berkuasa misalnya begitu. Ayo dong bangsa Indonesia ini, ya tegakkan kebenaran dan keadilan. Selemah-lemahnya iman tuh berdoa, ya kan harus berdoa. Tetapi sebelum berdoa tunjukkan sikap kalian sebagai bangsa, ya, yang mencintai keadilan, yang menginginkan terbongkarnya sebuah kebenaran, ya kan? Kebenaran tuh dibongkar, ya kan? Bukan cuma kesalahan yang dibongkar, kebongkarnya itu apa? Gitu. Saya kira itu, Mbak. Oke, tentang pre-order buku Jokowi's White Paper mungkin bisa diiklan itu. Saya ini kebetulan ini agak sedikit dalam hal ini ya. Jadi saya bukan saya tidak tahu boleh nggak apa-apa. Tapi yang saya tahu bahwa white paper Jokowi's White Paper are written by three academician, and they are Ray Suryo, Hirisman Hasiholan Sianipar, dan Ibu Fauzia Tiasuma. Ya, it has become a very beautiful gift for Indonesia in 80 birthday or anniversary ya. Jadi merupakan kado tercantik pada ulang tahun ke-80. Berjumlah hampir 700 halaman lebih kalau nggak salah, dan ini luar biasa menceritakan semua yang masing-masing menunjukkan keahliannya ya untuk memberikan pengetahuan tentang ijazah palsu ini secara scientific base. Jadi tidak boleh ada prasangka-prasangka. Kalau mau berprasangka boleh, kalau mau melawan boleh, tapi lakukan dengan buku dengan buku, jangan buku dengan penjara. Nah, itu dia. Oke, terakhir Ibu mengenai pesan-pesan untuk penonton channel Misteri Ijazah. Ya, untuk channel Misteri Ijazah, of course ya, setelah Anda menonton ini nanti, saya harapkan Anda like, comment, and subscribe. Tetapi perlu Anda ketahui bahwa kata misteri itu berarti sedang mengungkap, dan mengungkap itu baik ya. Oleh karena itu, jangan ada intimidasi, kemudian persekusi terhadap mereka yang mengungkap misteri ya. Bagian dari menegakkan kebenaran keadilan itu adalah sesuatu yang memang didorong oleh orang biasa, tetapi juga diperintahkan oleh Yang Maha Kuasa. Saya kira begitu. So don't forget, like, comment, and subscribe channel Misteri Ijazah. See you. Oke, luar biasa. Terima kasih Ibu.